Om Swastiastu. Om Swastiastu anak-anak. Swastiastu, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kembali berjumpa dengan Bapak dalam masa pandemi COVID-19. Meskipun masih dalam suasana COVID-19, tetap semangat dan semoga anak-anak selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Ide Sang Hyang Widi Wase. Pada pagi hari ini anak-anak semua, kita akan belajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 5. Namun, pada pagi hari ini, Bapak ingin mengingatkan anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan dengan selalu memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak supaya anak-anak terhindar dari ancaman virus COVID-19 dan tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran di pagi hari ini. Anak-anak semuanya, hari ini ya Bapak sudah mengirim link ke WA grup ya, link absen. Anak-anak sudah absen ya? Nah, Udah, kalau sudah Pak. absen, nanti linknya itu tidak usah anak-anak lagi share screen ya anak-anak. Ya, nanti sudah, karena apa? Yang anak-anak share itu sudah Bapak terima. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti yang sudah sering kita lakukan, bahwa ketika kita memulai suatu pekerjaan, memulai belajar, kita harus selalu berdoa supaya apa yang nanti kita pelajari, apa yang kita kerjakan dapat berhasil dengan baik. Nah, Ketua kelas, Bapak minta bantuannya untuk memimpin teman-temannya dengan cara mencakupkan kedua tangan dengan sikap amustikarana atau anjali di depan dada. Ketua kelas? Ketua kelas ada ketua kelasnya, tolong dipimpin. Krishna, tolong dipimpin Krishna. Ya, Pak. Nah, ucapkan, mari kita mengucapkan Om Awi Genam Astu Namo Sidam. Krishna, coba dipimpin dulu. Krishna. Om Awi. Om Awi Genam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Selesai. Nah, anak-anak semuanya, nah dengan kita rajin berdoa, rajin melakukan sembahyang, anak-anak sudah melakukan yang namanya perilaku syukur ke hadapan Ide Sang Hyang Widi Wase. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Nah, kita lanjut.
apakah sebelum mengikuti pelajaran hari ini, anak-anak semuanya sudah sembahyang? Belum. Belum. Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, jangan lupa sembahyang. Karena apa, anak-anak? Apa yang beliau, ide Sang Yang Widi atau Tuhan berikan kepada kita harus rajin-rajin bersyukur. Anak-anak, oke? Anak-anak semuanya, semua yang sudah diberikan Tuhan, itu harus kita syukuri, anak-anak. Caranya apa? Rajin sembahyang. Seperti yang tadi Bapak ajak anak-anak, rajin berdoa. Itu salah satu contoh sikap syukur kehadapan ide Sang Yang Widi. Nah, silakan sekarang kita lanjut anak-anak. Kita melihat atau menonton dulu video berikut ini. Silakan ditonton. Nah, itu anak-anak, tadi anak-anak sudah menonton video tentang Sang Yang Widi. Nah, hal itu erat kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu Cadu Sakti. Anak-anak semuanya, adapun tujuan pembelajaran yang pertama, menerima dan meyakini kemahakuasaan ide Sang Yang Widiwasa sebagai Cadu Sakti. Yang kedua, menunjukkan perilaku disiplin sebagai wujud rasa tanggung jawab atas kebesaran Sang Yang Widi sebagai Cadu Sakti. Yang ketiga, memahami kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai Cadu Sakti. Terakhir, yang keempat, menerapkan Cadu Sakti dalam ajaran Trihita Karana. Anak-anak semuanya, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah itu, anak-anak? Air terjun. Air terjun, Pak. Air terjun, Pak. terjun. Siapa yang sudah pernah ke air terjun ini? Enggak. Pak. Ke air terjun ya. Mungkin air terjun yang dekat sini ada enggak? Ada. Siapa yang sudah pernah? Enggak. Tidak. Oke. Indah enggak pemandangan di sana?
Indah. Menarik enggak? Menarik. Coba sekarang bayangkan kalau anak-anak duduk di sana. Segar enggak? Nah, ini adalah salah satu dari kemahakuasaan atau ciptaan Ide Sang Hyang Widi, anak-anak. Nah, tadi kita sudah Bapak ajak anak-anak ya untuk selalu mensyukuri apa yang sudah dikasih oleh Tuhan atau Ide Sang Hyang Widi. Nah, gambar apa ini sekarang? Lanjutannya anak-anak, gambar apa? Gambar apa itu? Apa? Gambar gambar gunung, gambar awan, gambar apa? Pemandangan. Nah, Cadu Sakti. Nah, kita lanjut ke materi Cadu Sakti, anak-anak. Cadu Sakti berasal dari dua kata cadu dan sakti. Nah, sekarang Bapak ingin ya di antara anak-anak ada yang sudah mungkin membaca Cadu Sakti ini. Nah, Bapak ingin tahu pengertian dari Cadu Sakti. Mungkin di antara anak ada yang bisa menjawab ya. Ada yang sudah bisa menjawab ya? Mungkin Ririn. Ya? Ririn? Kemahakuasaan atau kekuatan yang dimiliki oleh Ide Sang Hyang Widi. Apa? Ulang. Kemahakuasaan atau kekuatan yang dimiliki oleh Ide Sang Hyang Widi. Ya, kekuatan atau kemahakuasaan yang dimiliki oleh Ide Sang Hyang Widi itu pengertian dari sakti. Nah, baik anak-anak, benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ririn. Nah, sekarang Bapak perjelas. Cadu Sakti, anak-anak perhatikan semuanya, jangan bermain-main. Nah, Cadu Sakti itu terdiri dari dua kata, anak-anak. Terdiri dari kata cadu yang artinya 4 dan sakti yang artinya kemahakuasaan. Nah, sekarang coba Krisna, coba sekarang simpulkan apa sih pengertian dari Cadu Sakti setelah Bapak tadi jelaskan. Coba Krisna, coba. Cadu artinya 4 sakti. Nah, sekarang simpulkan dari dua urat kata itu, sekarang disimpulkan. Cadu Sakti itu apa artinya? Belum bisa? Nah, kalau anak-anak belum bisa, Bapak akan gini ya, langsung aja. Nah, jadi Cadu adalah 4. Cadu Sakti adalah 4 sifat kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Baik anak-anak, kita lanjut kepada bagian-bagian dari Cadu Sakti. Nah, ada yang tahu ya sebelum Bapak lanjut, sebelum Pak memunculkan ya, mungkin anak-anak mungkin kemarin ada yang sudah baca atau baru tadi ada yang baca bagian Cadu Sakti. Coba siapa yang mau jawab? Saya Rangga. Rangga, oke. Rangga, coba dijawab bagian-bagian Cadu Sakti. Prabu Sakti. Ya, Prabu Ibu Sakti. Sakti. Apa? Jenana Sakti dan Kriya Sakti. Ya, Prabu Sakti, Wibu Sakti, Kriya Sakti, dan Jenana Sakti. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Rangga. Tepuk tangan dulu anak-anak. Nah, baik. Nah, Bapak akan tampilkan bagian-bagian dari Cadu Sakti. Yang pertama adalah Prabu Sakti. Yang kedua adalah Wibu Sakti. Yang ketiga adalah Jenana Sakti.
Dan yang keempat adalah kriya sakti. Nah, anak-anak. Nah, perhatikan dulu anak-anak, gambar apakah yang Bapak tampilkan itu gambar apa, anak-anak? Ada yang tahu ya gambar apa itu, anak-anak? Gambar bumi dan seorang pemuda dengan kudanya. Ya, gambar bumi, planet-planet dengan seorang pemuda dan binatang peliharaannya yaitu kuda. Nah, ini erat sekali ya gambar ilustrasi ini yang Bapak tampilkan ini erat sekali dengan pengertian dari Prabu Sakti. Nah, sebelum lanjut di antara anak-anak ada yang tahu ya pengertian dari Prabu Sakti? Ada yang tahu ya? Ada yang tahu ya pengertian dari Prabu Sakti? Tidak ya? Saya, Pak. Atau yang lain? Coba yang lain. Coba Alpin, bisa nggak Alpin? Atau Dude ya? Coba di Dude ya. Bapak pengen tahu Dude bisa nggak jawab Prabu Sakti? Dude sama Wiguna ya. Main-main tadi Pak lihat ya, jangan main-main. Nah, coba sekarang Dude sama Wiguna Bapak ingin gini ya, ingin tahu jawabannya apa pengertian dari Prabu Sakti itu. Prabu Sakti sang yang artinya sang yang widi mempunyai sifat maha kuasa. Prabu Sakti. Nah, di sini benar sekali apa yang disampaikan oleh Dude, bahwasannya Prabu Sakti itu artinya Sang Yang Widi, mempunyai sifat maha kuasa. Nah, di dalam lontar pun dikatakan Eko Narayana Nadwityo Setikascit. Nah, hanya ada satu Tuhan, dan tiada duanya. Nah, Sarwam Idam Kalu Brahman dan Wiapi Wiopake Nirwi Kare. Nah, kita lanjut anak-anak. Kita lanjut ke Wibu Sakti. Nah, gambar apa? Apakah itu anak-anak? Teh. Air teh. Siapa yang sudah pernah minum air teh? Ayo. Nah, bagaimana rasanya? Enak. Enak, terus manis. Nah, teh itu rasanya manis karena ada apa, Nana? Ya. Nah, Wibu Sakti ya sebelum lanjut ya. Ini erat ya karena teh tadi itu erat kaitannya dengan pengertian dari Wibu Sakti. Nah, Wibu Sakti ini artinya Sang Yang Widi mempunyai sifat maha ada. Berarti ada di mana-mana anak-anak. Dimanapun ada ide Sang Yang Widi. Ada pada setiap makhluk, meresap pada semua benda. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya anak-anak? Mungkin ada sesuatu yang mungkin anak-anak tanyakan mungkin. Ada yang ditanyakan ya? Tidak ya? Bapak lanjut kalau tidak ada pertanyaan, Bapak lanjutkan. Nah, Jenana Sakti. Gambar apakah ini anak-anak? Orang yang sembahyang. Nah, orang lagi sembahyang. Jenana Sakti ada yang tahu ya pengertian? Mungkin coba Sagita dulu. Ada yang tahu ya? Sagita tahu enggak pengertian dari Jenana Sakti dikaitkan dengan gambar orang sembahyang ini? Atau mungkin Ririn, apa pengertian dari Sang Yang Widi Wasa bersifat maha tahu. ya Sang Yang Widiwase bersifat maha tahu.
Nah, artinya Sang Hyang Widi bersifat maha tahu. Apa saja yang diketahui oleh beliau? Nah, beliau memiliki yang namanya jenana. Jenana ini ada 3, anak-anak. Beliaunya tahu, mengetahui apapun, segala sesuatu diketahui yang disebut dengan dura jenana. Tuhan itu juga dapat melihat yang sekecil apapun. Nah, karena beliau memiliki yang namanya sifat dura darsana, itu melihat yang kecil bahkan yang besar bisa beliau lihat. Yang terakhir adalah dura srawana. Adalah Tuhan dapat mendengar segala sesuatunya, baik yang kecil sekali yang tidak bisa didengar, beliau bisa mendengar, anak-anak. Makanya kita tidak bisa berbohong, anak-anak. Karena apa? Tuhan ada dalam diri manusia. Kemudian ada juga beliau maha mengetahui. Ya, maha mengetahui yaitu Atita, Nagata, dan Wartamana. Apa itu Atita, Nagata, Wartamana? Artinya masa yang dahulu, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, lanjut anak-anak ke bagian yang nomor 4. Nah, gambar apa itu anak-anak? Ada 4 gambar yang Bapak tampilkan di sana. Banjir, Ada banjir, kemudian ada gunung meletus, ada tsunami, dan ada kekeringan. Ya. Kalau yang namanya ini manusia bisa enggak buat seperti bisa buat banjir enggak? Enggak. Gunung meletus enggak? Enggak. Nah, bisa buat tsunami mungkin bisa. Enggak. Nah, nah, ini semua adalah kuasa dari Ibu Sang Hyang Widi. Nah, ke bagian yang keempat, yaitu kriya sakti. Tuhan bisa mengerjakan segalanya, baik itu yang baik maupun yang buruk seperti ini. Banjir, gunung meletus, tsunami maupun kekeringan. Nah, agar manusia itu sadar bahwa kita dikasih nikmat untuk selalu mensyukuri apa yang sudah dikasih oleh Ide Sang Hyang Widi. Nah, kriya sakti yaitu bagian yang keempat, yaitu artinya Sang Hyang Widi mempunyai sifat mahakarya. Apa yang terjadi di dunia ini adalah kehendak dari Sang Hyang Widi. Sifat beliau dapat disebut takdir. Sebagai contohnya adalah seperti adanya siang dan malam, hujan dan kemarau, gempa bumi dan tsunami, serta lain-lainnya. Semua itu adalah kehendak dari Ide Sang Hyang Widi. Nah, anak-anak semuanya perhatikan sekarang Bapak kasih gambar 4 gambar anak-anak. Nah, sekarang Bapak kasih waktu anak-anak 3 menit dari gambar ini. Anak-anak memilih gambar air terjun, kemudian gambar orang yang sembahyang, gunung meletus yaitu gunung berapi, dan penyiksaan di neraka. Nah, sekarang Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 mencari contoh-contoh dari Prabu Sakti dan Wibu Sakti. Kemudian kelompok 2 mencari contoh-contoh dari kriya jenana sakti dan kriya sakti. Anak-anak? Halo anak-anak? Hai, Pak. Ya, sudah dari Bapak? Pak, kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa, Pak? Kelompok 1 itu nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kelompok 2 nomor 11 sampai dengan nomor yang terakhir. Nah, sekarang Bapak kasih waktu 3 menit ya untuk mengerjakan contoh-contoh dari kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Kelompok 1 Bapak kasih mencari contoh. Tulis di buku, Pak.
Ya, boleh di buku, boleh di internet, ya. Dari Bapak kasih waktu 3 menit. Nah, nanti akan Bapak suruh anak-anak menampilkan, mempresentasikan atau menyampaikan hasil pekerjaannya itu. Pak, ditulis di buku tulis. Di buku tulis dulu, nanti baru disampaikan. Ditulis ya, Pak. Ya, Prabu Sakti, Wibu Sakti itu kelompok 1. Kemudian Jenana Sakti sama Kriya Sakti itu kelompok 2. Nah, sekarang silakan ditulis. Bapak kasih waktu 3 menit anak-anak dari sekarang. Silakan, selamat bekerja anak-anak. Yang ditulis hanya gambar ini saja anak-anak. Gambar 1, air terjun, gambar ini. Yang ditulis hanya itu. Nanti sebentar disampaikan. Pak, Gambar. kan buat kelompok 1 kan buat Prabu Sakti artinya sama arti Wibu Sakti kan, Pak? Ya. Prabu Sakti sama Wibu Sakti dari gambar ini yang mana masuk dia Prabu Sakti, yang mana termasuk dia ke Wibu Sakti. Yang kelompok 2, yang mana dari keempat gambar ini yang termasuk dia Jenana Sakti sama Kriya Sakti. Artinya ya, Pak, ditulis. Nah, gambarnya ini nanti sebentar dicocokkan dengan contoh-contoh dari Kadu Sakti. Yang gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar ketiga, dan keempat itu dicocokkan dengan Prabu Sakti, Wibu Sakti, Jenana Sakti, sama Kriya Sakti. Yang mana itu dari keempat itu? Kan cuma anak-anak nulis yang gambar 1, ini contohnya Pak. Ini terkait dengan, contohnya umpamanya gambar 1, ini cocok dengan bagian dari Prabu Sakti gitu umpama contohnya. Berarti nggak buat Prabu Sakti artinya yang itu nggak buat ya, Pak? Nggak usah dibuat artinya. Tinggal anak-anak menunjukkan, oh ini Pak, ini Pak. Nah itu. Waktunya lagi 1 menit anak-anak. Pak. Baik, Pak. Pak, izin bertanya. Ye. Contohnya dari gambaran saja apa cari yang lain? Nah, dari gambar ini, dari 4 gambar ini saja. Atau boleh kalau anak-anak mau nambah boleh, dari buku boleh, atau dari internet boleh. Yang Bapak inginkan cuman dari gambar ini saja, biar cepat. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Waktunya lagi 30 detik. Ampun, Pak. Ampun, ye. Nah, dari kelompok 1 dan kelompok 2 mungkin ada perwakilan ya. Kelompok 1 siapa yang mewakili? Dude ya. Saya, Pak. Ya, coba disampaikan yang mana termasuk contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Prabu Sakti dan Wibu Sakti. Prabu Sakti, gambar dicontohkan oleh nomor 1. Ya. Wibu Sakti. Terus? Yaitu air terjun. Ye. Wibu Sakti digambarkan sebagai nomor 2. Wibu Sakti gambar wayang.
gambar wayang atau gambar ketika roh kita ada di neraka anak-anak ya, itu gambar tentang Wibu Sakti. Tepuk tangan anak-anak. Benar sekali hal yang disampaikan oleh kelompok 1. Kita lanjut kepada kelompok 2. Ya, Pak. Jenis sakti termasuk gambar orang sembahyang, Pak. Orang sembahyang. Terus selanjutnya Kriya sakti termasuk gambar air terjun, Pak. Kriya sakti termasuk gambar air terjun. Salah Nike anak-anak. Nike termasuk Wibu Sakti. Yang benar mana? Gunung? Pak, mungkin menjawab. Ya, kriya sakti itu jawabannya nomor 4, Pak. Nomor 4 yaitu Gunung Merapi. Baik anak-anak semuanya, diperhatikan dulu. Nah, demikian penjelasan dari Bapak. Mungkin ada yang belum paham atau ada yang perlu ditanyakan. Bapak persilahkan. Mungkin ada yang bertanya ya anak-anak. Sudah gini anak-anak, sudah paham? Halo. Bapak. Sudah paham? Oke, baik Bapak lanjutkan. Nah, kesimpulan. Nah, kita simpulkan bersama-sama anak-anak. Yang pertama, pengertian dari Cadu Sakti. Nah, Cadu Sakti berasal dari kata Cadu dan Sakti. Cadu artinya 4, Sakti artinya kemahakuasaan atau kesaktian dari ide Sang Hyang Widi. Nah, kemudian bagian-bagian dari Cadu Sakti, yang pertama itu Prabu Sakti artinya maha kuasa. Yang kedua, Wibu Sakti artinya maha ada. Yang ketiga, Jenana Sakti artinya maha mengetahui. Yang terakhir, Kriya Sakti artinya maha kerja. Nah, selanjutnya, pura apa ini anak-anak? Tanah Lot. Nah, pura Tanah Lot. Siapa yang sudah pernah ke sini? Saya, Pak. Ya. Anak-anak, kita harus selalu berusaha untuk berbuat baik sesuai dengan ajaran agama. Meyakini semua ajaran yang terdapat dalam Cadu Sakti dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu anak-anak semuanya pembelajaran hari ini. Nah, setelah mempelajari Cadu Sakti, maka untuk mengukur apa pemahaman anak-anak tentang pembelajaran hari ini, anak-anak kerjakan soal-soal berikut ini. Nah, ada 2 soal anak-anak. Ada soal pengetahuan, ada 5 Bapak kasih soalnya. Kemudian yang soal keterampilan, buatlah clipping gambar-gambar tentang bagian-bagian dari Cadu Sakti. Nah, untuk soal pengetahuan, Bapak sudah kirim linknya ke WA grup anak-anak, silakan dikerjakan. Nah, tadi Bapak ingatkan bagi anak-anak yang belum ngabsen, silakan diabsen dulu. Selanjutnya dikerjakan soal-soalnya. Nah, itu anak-anak semuanya pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Dan mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi. Santi.